Pembicara Nepi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Padang, Sidipuan, Sumatera Utara. Selepas tamat SMA, beliau memutuskan untuk memulai membuka usaha, di mana usaha pertama yang dibuka adalah toko handphone. Lalu beberapa tahun kemudian, beliau juga membuka kafe, kantor properti, dan juga showroom mobil. Di usia beliau yang masih muda 25 tahun, beliau sudah memimpin lebih dari 100 orang karyawan di perusahaannya. Memiliki banyak usaha dan karyawan tidak membuat beliau puas. Karena semakin berkembang usahanya, semakin besar pula investasi yang diperlukan. Baik itu dari segi materi, waktu, dan juga pikiran. Ini semua jauh dari harapan beliau yang memiliki tujuan awal ingin pasif income melalui semua usaha yang beliau bangun. Beruntung beliau bertemu dengan bisnis Tiens. Setelah melihat bukti dan mempelajari bisnis Tiens, beliau meyakini bahwa bisnis Tiens adalah salah satu jalan untuk bisa mencapai yang namanya passive income. Bersama Tiens, beliau telah mendapatkan free jalan-jalan lebih dari 10 negara, mobil niaga, luxury car, dan jaringan bisnisnya telah tersebar di Indonesia bahkan di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Johan Henry Adrian. Halo Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita bersyukur ya, hari ini kita bisa berkumpul di tengah pandemi seperti ini ya, kita masih bisa mengadakan acara CPM di mana Bapak Ibu hari ini saya ucapkan selamat buat Anda yang sudah kualifikasi CP. Ini menandakan bahwa Anda itu selangkah lebih luar biasa dibandingkan orang-orang yang mungkin menjalankan TNC itu hanya untuk jualan dan mendapatkan bonus ya. Ini artinya Anda CP, artinya Anda ikuti sistem Bapak Ibu. Kenapa Anda ikuti sistem? Pasti karena Anda pengen mendapatkan yang namanya aset ya. Makanya selamat saya katakan dan kita doakan agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa memaksimalkan pertemuan offline kita seperti yang pernah kita adakan sebelum COVID-19 Bapak Ibu. Ya, kita pernah adakan acara itu sampai ribuan, puluhan ribu, bahkan 100.000 orang. Semoga dengan berakhirnya nanti pandemi, kita bisa bangkit kembali ya, dan kita bisa memaksimalkan lagi pertemuan offline kita. Bapak Ibu semuanya, Anda sudah CP, artinya Anda mengikuti yang namanya sistem yang diberikan sama upline Anda. Ya, Anda mengikuti PBO yang diajarkan oleh upline-upline kita dan juga One Vision tentunya. Bapak Ibu, banyak orang yang punya alasan berbeda-beda kenapa menjalankan bisnis ini. Ada orang yang menjalankan bisnis ini itu mungkin untuk mendapatkan uang agar bisa membeli mobil mewah. Ada orang yang menjalankan bisnis ini mungkin untuk mengejar jalan-jalan ke luar negerinya. Ada orang yang mungkin menjalankan bisnis ini itu untuk membangun rumah buat orang tuanya. Apapun alasan kita ya menjalankan bisnis ini, tidak ada satupun yang salah. Tidak ada satupun yang salah. Ya, karena hak setiap orang untuk mempunyai impian masing-masing. Cuma saya mau mengatakan bahwa bisnis ini luar biasanya itu adalah bisa membuat kita itu passive income. Bisa membuat kita itu punya aset. Di mana saat kita punya aset, kita memiliki yang namanya kebebasan waktu, uang, dan pikiran. Saya cerita sedikit kenapa saya menjalankan bisnis ini. Ya, saya latar belakangnya hanya tamatan SMA, saya tidak kuliah. Jadi begitu tamat SMA, saya mencoba beberapa usaha. Dan usaha pertama saya saat itu adalah toko handphone. Ya, saya lahir di kota Padang Sidimpuan di Sumatera Utara. Saat saya membuka toko handphone tersebut, ya, saya rintis. Kemudian singkat cerita, usaha saya itu jalan, Bapak Ibu. Ya, setiap saya melewati banyak teman-teman dan orang tua teman saya kan, wah ini esmut, ya, maksudnya eksekutif muda, masih muda, usia 19 tahun, udah punya usaha dan usahanya jalan. Ya, jadi awalnya Bapak Ibu otomatis jika dikatakan diomongin seperti itu pasti bangga, ya, bangga jalan sudah seperti melayang, ya, masa dunia ini sudah di genggaman, ya. Masih muda, punya usaha, jalan pula. Ya. Hingga singkat cerita, hari berganti hari, ya, bulan berganti bulan, setiap saya membuka laci toko, saya melihat, wah, uangnya banyak nih.
Ya, saya buka sorenya, wah makin banyak. Saya buka toko handphone itu dari pagi hingga malam. Jadi saya buka malam, makin banyak. Usia 19 tahun, punya duit. Ya, jadi udah sempurna sekali menurut saya ya. Nah, jadi singkat cerita, hari berganti hari, saya memutuskan untuk membeli mobil. Ya, saat itu salah satu mobil yang cukup mewah juga. Saya membeli dari hasil usaha saya itu, saya membeli mobil CR-V saat itu. Ya, mobil CR-V harganya kurang lebih 200 juta saat itu. Ya, sekitar belasan tahun yang lalu. Nah, jadi saya membeli mobil tersebut, Bapak Ibu, ya, dengan bangga saya setiap pagi itu parkir di depan toko saya. Ya, siang hari mobilnya sudah mulai kotor karena debu, saya mulai membersihkan mobil tersebut. Kemudian sore hari saya lap-lap lagi, ya, karena kotor lagi. Malamnya saya masukin mobil ini ke dalam toko saya. Besok paginya saya keluarin lagi mobil ini. Saya parkir di depan. Kenapa hanya parkir? Karena saya harus jaga toko. Ya, siang hari saya lihat sudah mulai berdebu, saya keluar, saya bersihkan lagi. Sorenya berdebu lagi, saya bersihkan lagi, malamnya saya masukin lagi. Tutup toko, saya masukin mobil itu ke dalam toko saya. Besok paginya saya keluarin lagi. Siangnya berdebu, saya lap lagi. Lama-lama saya mikir, ini mobil buat apa saya beli? Dari situ saya mulai mikir, ya ampun, ternyata ada uang saja itu tidak cukup. Bisa beli mobil bisa, tapi tidak bisa menikmati mobil. Kenapa? Karena masih terikat di usaha saya. Ya, saya masih harus jaga toko dari pagi hingga malam, pagi hingga malam. Ya, singkat cerita, saya mulai berpikir, apakah ini yang namanya hidup? Pantasan orang dewasa banyak bilang, hidup ini keras, Bung. Ya, susah gitu. Kamu belum tahu dunia ini keras gitu. Nah, saya baru tahu saat itu ya bahwa mungkin inilah yang dikatakan hidup ini keras ya, di mana kita itu harus kerja terus dari pagi hingga malam, pagi hingga malam. Nah, singkat cerita saya mulai saya datangi tetangga-tetangga saya saat itu yang buka usaha juga. Ada beberapa orang-orang tua di situ yang saya tahu sudah buka usaha ini puluhan tahun. Ya, saya datangi, saya bilang, Pak, Bapak kan sudah buka usaha nih puluhan tahun. Saya tahu rumah Bapak banyak, mobil Bapak ada beberapa. Saya bilang sama dia, terus ngapain lagi Bapak kerja? Ngapain Bapak di toko? Tahu dia bilang apa Bapak Ibu? Dia bilang kalau saya nggak jaga toko, saya dapat duit dari mana? Jadi sampai kapan Bapak jaga toko? Saya nanya lagi ke dia. Dan dia mengatakan, ya sampai saya sakit, ya sampai saya mati. Anda kebayang Bapak Ibu, usia 19 tahun, di ngomongin seperti itu. Ini terngiang-ngiang di telinga saya. Setiap saya masuk toko, yang saya pikirkan itu adalah bentar lagi mati. Oh, berarti tinggal nunggu sakit, mati. Nunggu sakit, mati. Ya, saya nanya ke orang-orang, saya nanya ke orang tua. Ada nggak ya, Pak, usaha yang di mana saya siap kerja keras. Dari pagi malam, mungkin 1, 2, 3 tahun, atau mungkin 5 tahun, jadi kepala, jadi kaki, jungkir balik, nggak masalah. Tapi setelah itu, saya freedom. Ada nggak usaha seperti itu? Orang tua saya jawab, tidak ada. Kamu lihat kakek kamu. Kerja dari muda hingga tua. Saya kerja dari muda hingga tua. Ayah saya ngomong seperti itu. Jadi tidak ada bisnis yang kamu bilang itu kerja sementara, siap itu kamu bisa senang-senang. Tidak ada. Kemudian saya tidak terima kan, saya nanya ke ibu saya. Mah, ada nggak bisnis yang bisa dikerjakan itu jangan sampai tua? Cukuplah 5 tahun kerja, siap itu udah nyantai. Ibu saya jawabnya simpel aja. Dia kan tahu saya merokok saat itu ya. Waduh, kurangi rokokmu. Kamu pikirannya udah kacau entah kemana-mana. Karena saya baru tahu Bapak Ibu, ternyata di luaran sana, orang merasa aneh dan orang tidak percaya bahwa ada bisnis yang bisa membuat kita itu bisa menikmati hidup. Banyak orang di luaran sana yang taunya kita harus kerja sampai tua. Kita harus barter waktu kita baru bisa dapat uang. Ternyata dunia di luaran sana banyak orang seperti itu. Nah, dari situ saya mikir, tiap malam begitu tutup toko, saya berdoa ya kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak ingin yang namanya itu kerja baru uang. Saya tidak siap sampai tua di toko saya ini, saya
tidak mau lahir di kota ini, ya, sekolah di kota ini, menikah di kota ini, punya anak di kota ini, tua di kota ini, meninggal di kota ini. Karena menurut saya Tuhan menciptakan dunia ini begitu indah, begitu luas, ya. Ada ratusan negara. Kalau ternyata lahir hingga mati hanya di satu kota, ngapain Tuhan ciptakan dunia begini indah? Betul Bapak Ibu? Ngapain Tuhan menciptakan negara begitu banyaknya? Hapus aja peta dunia, kita buat satu peta aja, peta satu kabupaten atau mungkin peta satu kota. Jadi nggak usah ada namanya peta dunia. Ya saya berpikir seperti itu. Kan dunia diciptakan ini kan untuk kita, manusia ya. Pasti untuk kita. Makanya Tuhan ciptakan gitu. Nah dari situ saya berpikir, ya Tuhan, saya selalu berdoa Bapak Ibu, ya jujur saya selalu berdoa karena saya tidak terima saat itu ya, bahwa saya harus kerja dari muda hingga tua. Jadi saya bawa ke doa, saya bilang, Tuhan tolong tunjukkan saya jalan atau satu usaha yang dimana saya siap kerja keras. Ya, saya siap berjuang mati-matian, tapi saya tidak mau kerja itu hingga saya tua. Saya mau itu, ya saya punya banyak waktu agar bisa menemani orang tua, agar bisa saya menikmati hidup ini dengan pasangan, ya agar saya bisa berbuat mungkin lebih banyak. Ya karena menurut saya kalau kita di konvensional itu, jangankan mau jadi manusia yang bermanfaat, tapi bersama keluarga aja kita susah, karena kita terikat di pekerjaan kita. Ya, singkat cerita Tuhan mendengar doa saya Bapak Ibu. Ya, dari situ pelajaran yang bisa diambil, hati-hati. Percayalah setiap doa kita itu didengar Tuhan. Cuma terkadang kitanya saja yang tidak melihat jawaban yang diberikan oleh Tuhan. Terkadang di sekitar kita itu mendatangi kita memberikan sebuah peluang, menasihati kita, tapi kita tutup sebelah mata. Padahal itu adalah jawaban dari Tuhan. Ya, singkat cerita saya dijumpai dengan adik kelas saya, dia jelaskan tentang konsep bisnis ini. Awalnya saya tidak tertarik saat dia mengatakan, jika kamu sudah bintang 8, kamu bisa dapat bonus besar. Jujur saya tidak tertarik karena saat itu saya bukan butuh uang lagi, saya butuh kebebasan waktu. Ya, jadi saat dia masuk ke halaman Flipchart ya, halaman Flipchart di mana di situ dia mengatakan bisnis ini bukan hanya memberikan uang, tapi di mana kalau kita kerjakan serius, kita bisa punya yang namanya aset. Dan saat kita punya aset, aset ini yang memberikan kita penghasilan pasif, tanpa kerja, uang datang terus. Kalimat itu Bapak Ibu masuk ke kepala saya ya. Saya langsung bilang, ini dia nih jawaban Tuhan. Ini dia nih yang saya cari-cari. Akhirnya gitu ya. Nah, jadi singkat cerita saya menjalankan bisnis ini ya, dan puji Tuhan saat ini saya sudah merasakan yang namanya kebebasan waktu ya, kebebasan pikiran, tidak stres seperti konvensional, dan kebebasan uang. Ya, walaupun tidak seluar biasa apa-apa kita yang sudah mencapai director, tapi di titik ini saya sudah merasakan dan saya sudah sangat bahagia sekali karena apa yang saya kejar sudah saya dapatkan dari bisnis Tiansi ini. Jadi luar biasa sekali. Tiansi bukan hanya membuat kita kaya, tapi bisa membuat kita memiliki yang namanya kebebasan. Kebebasan waktu, uang, dan pikiran. Ini yang sulit sekali Bapak Ibu kita dapatkan di usaha-usaha di luar sana. Ya, jadi singkat cerita, saya jalankan bisnis ini ya. Saya sekarang secara tidak langsung sudah memiliki aset ya, walaupun aset yang tidak sebesar para direktur, tapi aset ini sudah memberikan saya kebebasan yang saya butuhkan. Sehingga saya punya waktu lebih banyak dengan keluarga, saya tidak stres lagi karena dulu waktu saya di konvensional Bapak Ibu, saya memegang beberapa usaha. Berat badan saya itu pernah mencapai 80-an kilo, tapi karena stres memikirkan usaha, drop terus ya sampai berat badan saya itu 61 kilo. Ya, dari 80-an menjadi 61, turun 20-an kilo. Orang tua saya, pasangan saya suruh check up ya ke rumah sakit, bahkan sampai beberapa rumah sakit sampai luar negeri. Setelah di check up ternyata tidak ada penyakit, ya yang ada hanya penyakit-penyakit ringan, kolesterol, asam urat seperti itu. Dan semua pada bilang ini murni karena stres pikiran. Ya, karena saat itu saya usia 20-an tahun, saya sudah memimpin puluhan bahkan kurang lebih 100 karyawan Bapak Ibu di konvensional saya. Jadi saya tidur itu beberapa bulan itu cuma 2-3 jam per hari. Ya, jadi sering kebangun itu kenapa kebangun? Karena mikirkan
pinjaman di bank karena modalnya sangat besar, risikonya sangat besar, mikirkan ini modal usaha dibawa lari karyawan atau tidak, bagaimana usaha saya, pergi jalan-jalan pun fisiknya yang keluar negeri tapi otaknya tetap di usaha. Ya, jadi saya bersyukur sekali dijumpai dengan bisnis ini karena saya tidak merasakan itu lagi. Ya, tidak merasakan itu lagi. Ya, seperti tadi saya bilang, ya, banyak orang menjalankan bisnis ini punya tujuan yang berbeda-beda. Ya, ada mau bangun rumah saja, ada yang mau kejar mobil saja. Begitu dia dapat mobil, kinerjanya sudah menurun, bahkan mungkin ada orang yang begitu bonusnya besar, punya tabungan banyak, justru kembali lagi ke konvensional. Ya, apakah itu salah? Tidak ada yang salah. Itu hak mereka, hak masing-masing dari kita. Cuma yang mau saya sampaikan adalah jika kita punya aset, ya, menurut saya apapun yang kita ingin capai dalam kehidupan ini itu bisa kita wujudkan. Jadi sayang sekali jika kita menjalankan bisnis ini fokusnya bukan untuk mengejar aset. Ya, yang sangat bernilai luar biasa itu adalah aset yang diberikan, yang ditawarkan oleh Tianxi. Ya, jadi saya salut dengan Anda Bapak Ibu, orang-orang yang hadir di CPM itu adalah orang-orang yang mengikuti sistem. Kenapa mengikuti sistem? Karena saya percaya Anda adalah orang-orang yang ingin punya aset tadi. Artinya Anda orang-orang yang ingin bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Ya, tapi ada hal yang harus kita pahami agar kita bisa betul-betul punya aset. Ya, orang-orang yang punya aset di konvensional, kita ambil ilustrasi adalah orang-orang yang punya hotel, orang-orang yang punya bank, ya BCA, Penin Bank, ya orang-orang yang punya franchise, ya mungkin KFC, McD dan lain-lain. Mereka pemilik usaha tersebut bisa punya aset, bisa punya yang namanya kebebasan uang, waktu dan pikiran karena mereka punya sistem yang bekerja di perusahaan mereka. Mereka punya orang-orang yang memenuhi standar dan bisa menjalankan perusahaan mereka. Mereka mempunyai sistem informasi yang bisa membantu karyawan-karyawan mereka untuk bisa menjalankan usahanya. Artinya, untuk kita punya aset, kita harus tanamkan sistem ke dalam bisnis kita. Untuk Anda punya aset di Tianxi, Anda harus tanamkan sistem tersebut di jaringan Anda. Jika Anda punya tim tapi tidak qualified, ya, tidak mengikuti sistem, artinya Anda itu bukan menuju aset. Ya, terlihat ada tim tapi sebenarnya tidak akan membuat Anda passive income. Yang membuat Anda passive income adalah saat sistem itu sudah berjalan. Ya, sistem ini Bapak Ibu yang membuat orang-orang yang punya bank, orang pemilik Lipo Group mungkin Mokhtar Riyadi, kenapa dia bisa punya rumah sakit, kenapa dia bisa punya universitas, kenapa dia bisa punya mall, ya kenapa dia bisa punya hotel, karena ada sistem yang bekerja. Ya, KFC, Anda makan di Jakarta, Anda makan di Medan, dimanapun, kota manapun Anda makan Kentucky Fried Chicken, ya, itu rasanya sama. Kenapa KFC bisa nyebar ke puluhan mungkin ratusan negara? Karena punya sistem yang mereka gampang duplikasi. Kenapa rasanya sama? Karena resepnya sama. Dengan resep sama, dengan cara melayani customer caranya sama, cara mengelola tempatnya sama, karena semuanya sama, maka mudah diduplikasi sehingga mudah membuka cabang. Seandainya di Jakarta mereka membuat resep A dan di Medan mereka buat resep B, pasti pemilik KFC kewalahan. Kenapa? Karena semakin banyak cabangnya, dia akan semakin kewalahan. Dia akan memikirkan resep masing-masing cabang. Itu tidak mungkin. Kenapa? Franchise yang besar, perusahaan yang besar, yang punya cabang banyak, kenapa bisa berkembang dengan begitu cepat? Karena ada sistem sederhana yang mudah diduplikasi. Ya, intinya agar Anda mudah paham, sistem ini adalah seperti sebuah bahasa. Indonesia terdiri dari beberapa suku, ya, mulai dari Aceh sampai Papua. Terdiri dari beberapa suku, beberapa bahasa daerah. Anda bayangkan seandainya tidak ada bahasa Indonesia. Orang Batak ketemu orang Jawa ngomong bahasa daerah masing-masing. Orang Batak pakai bahasa Batak, orang Jawa pakai bahasa Jawa. Tidak akan ada yang namanya komunikasi. Kenapa? Karena satu sama lain tidak paham. Tapi dengan munculnya sistem yang dibuat pemerintah kita, yaitu
bahasa Indonesia, maka kita berbagai suku bisa nyambung saat ngobrol karena ada bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bisnis ini Bapak Ibu. Jika Anda nggak ikuti sistem apa? 773, kita akan kewalahan dalam membesarkan yang namanya aset. Saya ambil satu contoh. Saat kita punya grup 1, 2, 3, atau mungkin 10 orang, dan kita mau mengajari mereka bagaimana cara buat home meeting, bagaimana cara buat daftar nama, bagaimana cara buat janji, kita masih sanggup untuk mendatangi mereka one on one. Kita masih kuat. Tapi saat kita punya jaringan ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu orang, kita nggak akan kuat. Bagaimana caranya agar kita bisa menghandle ini semua? Yaitu dengan memanfaatkan sistem, memanfaatkan 773. Apa yang ada di 773? Apa yang ada di 7 langkah? Yaitu salah satunya alat bantu, yaitu starter pack. Dengan kita ikuti sistem, salah satunya menggunakan alat bantu starter pack. Saat kita mau mengajarkan ribuan tim kita bagaimana cara bangun home meeting, temu janji, dan buat daftar nama, kita tinggal ngomong satu kalimat. Pergi beli starter pack. Saat mereka beli starter pack, mereka pelajari starter pack, mereka paham apa yang harus dikerjakan di awal ini. Hanya dengan kalimat itu. Pergi beli starter pack, selesai tugas kita. Kumpulkan ribuan orang, ngajari mereka, cukup bilang, punya starter pack, Anda akan bisa menjalankan bisnis ini dan Anda akan mengerti apa yang harus dikerjakan di awal. Sederhana sekali. Itulah kekuatan sistem Bapak Ibu. Jadi, jika kita menanamkan sistem ke dalam tim kita, disinilah kita akan bisa punya aset yang besar. Tidak usah buat jurus-jurus yang luar biasa Bapak Ibu. Jurus luar biasa, Anda bisa jalankan, Anda bisa jelaskan, tapi belum tentu bisa diduplikasi dengan baik. Ingat, One Vision sudah mendapatkan penghargaan sebagai support system terbaik di dunia. Artinya apa? Sudah terbukti. Ya, kita sudah, One Vision sudah banyak membuktikan banyak leader-leader hebat yang lahir karena sistem One Vision. Ya, banyak orang-orang yang sudah sukses, yang sudah punya rumah miliaran, yang punya mobil mewah, punya penghasilan besar, itu karena sistem yang ada di One Vision. Jadi tidak usah buat jurus-jurus baru Bapak Ibu, ini adalah sistem yang sudah terbukti bisa membuat Anda betul-betul passive income. Ya, 773. Dan fungsi dari 773 ini ada fungsinya masing-masing yang harus kita pahami. Ya, saya merangkum ini, nanti Anda bisa konsultasi dengan upline Anda juga. Yang pertama adalah 7 langkah. 7 langkah seperti kita tahu, saya nggak jelaskan secara detail. Di 7 langkah itu ada impian dan sikap, pakai produk, buat daftar nama, buat janji temu, presentasi, tindak lanjut, alat bantu. Bapak Ibu, 773. Masing-masing ini punya fungsinya tersendiri. 7 langkah, fokusnya itu fungsinya untuk apa? Menurut saya, ya Anda boleh konsultasi lagi. 7 langkah ini berfokus untuk membantu kita menghasilkan omset dan tim new apps member baru. Ya, di 7 langkah ini kita diajarkan untuk pakai produk. Ya, dan jika ini terduplikasi dengan tim kita, maka akan terjadi yang namanya omset. Ya, kemudian kita diajarkan untuk buat daftar nama, prospecting, kita diajarkan temu janji, presentasi, dan follow up. Jika ini kita lakukan secara konsisten, maka otomatis akan ketemu member-member baru dan akan ketemu tim-tim baru yang akan membuat jaringan kita semakin lebih besar. Jadi 7 langkah ini punya fokusnya, yaitu untuk menghasilkan omset dan menghasilkan tim. Ya, jadi saat Anda merasa, wah, saya pengen punya omset lebih besar, ya, saya pengen punya tim yang lebih besar lagi, maka perbanyaklah lakukan 7 langkah, perbanyak presentasinya, tambah terus daftar namanya, perbanyak apa yang ada di 7 langkah. Ya, Anda mau naikkan omset, perbanyak tuh pakai produk, perbanyak tim Anda yang jadi user pakai produk, otomatis Anda akan omsetnya bertambah. Ya, perbanyak presentasinya, perbanyak temu janjinya, perbanyak follow up-nya, perbanyak alat bantunya, agar dengan alat bantu Anda punya skill, ya, bagaimana cara meng-closingkan produk, bagaimana cara untuk meng-closingkan member baru, ya. Jadi jika Anda merasa tim Anda kurang besar, omset Anda kurang besar, yang perlu Anda lakukan adalah perbanyak kuantitinya, perbanyak kerjanya, 7 langkah tersebut. Ya, 7 langkah ini diciptakan untuk meningkatkan omset dan untuk memperbesar tim kita. Ya, jadi jika Anda merasa omset kurang, tidak usah mikirkan jurus-jurus baru Bapak Ibu.
ya. Cuma mungkin Anda boleh combine dengan online, ya presentasi nggak harus offline, ya sekarang kita bisa presentasi via Zoom, yang penting kuantitinya diperbanyak Bapak Ibu, ya. Baik itu offline maupun online, tidak masalah. Yang penting perbanyak kuantitinya. Ya, dengan memperbanyak maka omset dan tim otomatis berkembang, otomatis semakin besar. Ya, itu adalah fokus pertama dari 7 langkah. Ya, jadi saat Anda merasa omset kurang, tim kurang besar, fokus lakukan lagi 7 langkah dan perbanyak. Selanjutnya, ada yang namanya 7 kebiasaan untuk sukses. Ya, 7 kebiasaan ini seperti kita tahu, saya baca lagi, saya tidak jelaskan secara detail. Ya, miliki dream book, tambah terus daftar nama prospek, presentasi minimal 15 kali per bulan, ya, melayani pelanggan, buku positif minimal 15 menit tiap hari, mendengarkan minimal 1 CD NetP One Vision, hadir di setiap pertemuan One Vision, dan menjadi good team player. 7 kebiasaan ini juga itu memiliki fungsinya tersendiri, ya. Ini berdasarkan apa yang saya rangkum. Nanti Anda tetap harus konsultasi ke upline Anda. 7 kebiasaan sukses ini membantu kita untuk bisa melahirkan leader-leader baru di tim kita. Regenerasi leader. 7 kebiasaan ini namanya adalah kebiasaan. Leader artinya pemimpin, ya. Sama seperti kalau Anda ditanya, Anda pengen punya grup yang mentalnya itu prajurit semua atau jenderal semua. Pasti Anda akan mengatakan Anda pengen jenderal semua. Anda pengen orang-orang hebat semua yang ada di tim. Dan kita tahu orang-orang hebat yang ada di dunia atau bahkan orang-orang yang dianggap legend, ya, baik itu di dunia olahraga maupun bisnis. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu melakukan kebiasaan berulang-ulang. Ya, Mike Tyson, jago tinju, ya, tiap hari dia latihan terus. Michael Jordan, basket, tiap hari lempar bola sampai ribuan kali. Pebisnis, terbiasa baca buku setiap hari. Belajar terus setiap hari. Orang hebat, mungkin di bidang olahraga sepak bola, latihan terus pasti setiap hari. Orang-orang yang legend, orang-orang yang hebat di dunia, itu berawal dari melakukan kebiasaan yang terus mereka lakukan tanpa henti. Dari nggak hebat menjadi hebat karena melakukan kebiasaan tersebut. Ya, 7 kebiasaan sukses yang diajarkan ke kita, baca buku dengan NetP, hadir pertemuan. Awalnya, tanpa disadari, Anda nggak akan merasakan manfaatnya. Anda paksa baca buku sampai ngantuk, Anda dengan NetP, Anda merasa kayaknya tidak terlalu bermanfaat. Tapi percaya Bapak Ibu, jika Anda lakukan terus, lama-lama Anda akan menjadi terbiasa, Anda akan menjadi leader, bahkan Anda menjadi legend mungkin ke depannya di dunia Tianxi, ya. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan itu. Tidak ada orang hebat yang tidak melakukan kebiasaan. Jadi 7 kebiasaan sukses, ini perannya adalah untuk regenerasi leader. Jadi jika Anda katakan, kenapa Pak omset saya besar, ya kenapa Pak tim saya banyak, tapi kenapa peringkat saya tinggi, tapi rasanya seperti saya ini semakin disibukkan. Kok makin tinggi peringkat, bonus memang besar, omset besar, tim berkembang, tapi kenapa rasanya saya itu semakin sibuk? Kalau saya nggak turun, tim saya hancur. Kenapa? Mungkin coba cek 7 kebiasaannya, mungkin tidak dilakukan oleh tim, sehingga mereka tidak terasa leadership-nya, mereka tidak bertambah wawasannya, mentalnya nggak kuat karena tidak hadir pertemuan. Coba cek 7 kebiasaannya. Ya, jadi jika Anda merasa peringkat tinggi, bonus besar, tapi kerjanya kok makin sibuk, ya berarti ada yang salah. Ingat Bapak Ibu, kita di sini bangun aset, tujuannya adalah bebas waktu. Yang benar adalah peringkat makin tinggi, harusnya kerja kita itu makin berkurang. Dan kita bisa memilih kapan mau kerja, kapan tidak. Ya, tapi jika peringkat tinggi, tapi semakin kewalahan, coba dicek apakah jumlah leadernya sudah cukup banyak. Jika merasa kurang, ya coba cek 7 kebiasaannya. Mungkin 7 kebiasaannya tidak dilakukan. Ingat, legenda di dunia manapun, dunia olahraga, bisnis sekalipun, itu pasti punya yang namanya kebiasaan sukses. Ya, jadi jangan sepele Bapak Ibu. Di awal saat latihan pasti tidak langsung menjadi legend. Tapi karena latihan terus-menerus tahun ganti tahun, bahkan sampai puluhan tahun, orang biasa baru berubah menjadi legenda.
Itu karena kebiasaan yang terus dilakukan. Karena itu 7 kebiasaan ini mari kita bangun di dalam tim kita, mulai dari kita semakin bagus ya, memiliki yang namanya leadership, sehingga kita bisa punya aset yang besar. Ingat, kita bisa punya aset yang besar jika kita sudah pantas. Jika kita belum pantas, Tuhan pun tidak akan memberikan aset yang besar. Karena itu pantaskan diri, mulai dari kita dulu melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Itu fungsi dari 7 kebiasaan sukses. Selanjutnya adalah 3 prinsip dasar. 3 prinsip dasar ini adalah pondasi kita di bisnis ini. Kenapa ada orang yang pernah besar, pernah punya tim yang sangat kuat, ya, tapi tiba-tiba rontok, ya, tiba-tiba hilang entah kemana. Itu mungkin karena pondasinya nggak kuat. Pondasi di bisnis kita ini adalah 3 prinsip dasar. Saat kita sudah punya omset yang besar, tim yang banyak, kita sudah punya leader yang banyak, tapi jika tidak melakukan 3 prinsip dasar ini, tidak ada lagi yang namanya edifikasi upline, edifikasi downline. Kita merasa seperti Superman, ya, kita merasa hebat, tidak perlu edifikasi upline lagi, maka bisnis kita akan hancur. Kenapa? Karena saat kita besar, kita punya tim yang banyak. Tidak mungkin satu orang bisa menghandle timnya ribuan sampai puluhan ribu orang. Tidak mungkin. Jika dia tidak edifikasi upline-nya, dia tidak edifikasi pertemuan, dia tidak edifikasi alat bantuan vision, dia tidak edifikasi yang namanya downline-nya, dan dia hanya edifikasi diri sendiri, maka dia tidak akan sanggup membantu timnya yang puluhan ribu orang ini. Yang puluhan ribu orang ini hanya akan menunggu dia, karena mereka tahu hanya dia yang hebat. Karena dia tidak pernah mengedifikasi upline, downline, support system, perusahaan, produk, dan lain-lain. Karena itu, jika kita tidak menjaga 3 prinsip dasar ini, Anda akan kewalahan untuk mempertahankan. Fondasi ini fungsinya adalah untuk mempertahankan aset Anda. Jika Anda tidak edifikasi, maka Anda lah yang mempertahankan sendirian kerajaan bisnis Anda. Dan yang namanya bisnis jaringan, itu berhubungan dengan banyak karakter manusia. Ya, ada orang yang koleris, ada orang yang melankolis. Anda tidak akan sanggup menjadi bunglon kalau saya bilang, dan menghandle berbagai macam karakter ini. Karena itu jangan jadi Superman, Bapak Ibu, ya. Tetap ingat untuk edifikasi semuanya agar Anda tidak kerja keras sendirian mempertahankan kerajaan bisnis Anda. Dan juga jangan lupa untuk konsultasi. Konsultasi bukan hanya saat tim kita rontok. Kalau menurut saya itu namanya bukan konsultasi, lebih cocok itu adalah curhat. Ya, Pak, lagi drop, lagi rontok, itu namanya curhat. Konsultasi itu bukan hanya waktu grup rontok, tapi saat besar pun Anda harus konsultasi. Bapak Ibu, ya, saya kaget sekali ya saat banyak orang yang tidak memanfaatkan konsultasi dengan upline. Di luaran sana perusahaan-perusahaan besar itu untuk konsultasi dengan konsultan itu bayarnya itu mahal, ya, bukan jutaan, bukan ratusan juta, miliaran, bahkan puluhan miliar. Coca-Cola, ya, saat mereka omsetnya drop, mereka cari konsultan, ya, mereka cari konsultan, mereka tanyakan bagaimana caranya omset Coca-Cola mereka bisa meningkat. Si konsultan cuma bilang, ya, ubah bentuk botol Coca-Colanya. Dulu kan botol Coca-Cola agak lebih tinggi dan polos, ya. Jadi suruh kecilkan, kemudian buat seperti grafir-grafir seperti itu, ya. Maksudnya buat ada ukiran-ukiran seperti itu. Anda tahu itu dibayar miliaran oleh perusahaan Coca-Cola terhadap konsultan. Padahal si konsultan hanya ngomong seperti itu, hanya suruh mengubah desain botol minuman Coca-Cola. Walaupun terbukti omset Coca-Cola meningkat, tapi yang mau saya kasih tahu adalah semahal itulah konsultan di luar sana. Dan di bisnis ini yang uniknya, upline sebagai konsultan yang mencari-cari mau konsultasi. Bapak Ibu, manfaatkan konsultasi dengan upline secara rutin, ya, minimal sebulan sekali. Ya, jangan sia-siakan Bapak Ibu, ya. Anda harus manfaatkan upline agar apa? Agar Anda tidak melakukan kesalahan yang sama, ya, agar Anda tidak masuk ke jurang yang sama. Jika Anda tidak konsultasi, Anda hanya akan buang-buang waktu. Upline Anda sudah duluan melangkah. Upline Anda tahu kemana harus melangkah, ke kiri, ke kanan. Upline Anda tahu di mana jurangnya. Jika kita jarang konsultasi, kita akan buang-buang waktu.
kita akan memperlambat kesuksesan kita. Dan ingat, konsultasi bukan hanya saat tim kita hancur, tapi saat berkembang, justru kita lebih butuh konsultasi. Karena di situ kita butuh pengalaman upline. Apa yang harus dilakukan agar momentum ini terjaga. Ya, jadi konsultasi itu penting. Dan yang ketiga, kita tahu di 3 prinsip dasar ada yang namanya no crosslining. Ini juga kita sudah tahu banyak sekali menghancurkan bisnis. Saya ambil ilustrasi di luaran. Ini ibarat ya, jika Anda tidak menjaga crosslining, ya, Anda crosslining, ini ibarat seperti kayak showroom mobil merek Mitsubishi, pemiliknya ya konsultasi dengan Toyota. Atau mungkin mobil Mitsubishi konsultasi dengan Tesla. Ya, Tesla sudah menemukan cara bagaimana biar menciptakan mobil listrik. Ya, Mitsubishi mungkin belum. Mitsubishi nanya kepada Tesla, menurut Anda apa yang terjadi? Tidak mungkin Tesla itu akan kasih tahu caranya. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Itu adalah persaingan bisnis. Seperti itulah crosslining, ya. Jangan membicarakan bisnis kita terhadap crossline. Walaupun crossline baik, tapi crossline tidak tahu kondisi bisnis kita. Crossline tidak tahu bagaimana karakter tim-tim kita. Walaupun dia memberikan jawaban yang terbaik, tapi belum tentu cocok dengan bisnis kita. Ya, collapse-lah dalam membangun pertemuan. Ya, gabung dalam membangun pertemuan offline, silakan. Sama seperti tadi saya bilang beberapa merek mobil, ya mereka juga gabung saat pameran. Ya, seperti Gias 2021 kemarin ya di Jakarta ya kalau nggak salah, ya tahu ya pameran beberapa merek mobil. Mereka pun gabung. Walaupun Mitsubishi, Toyota, BMW, Mercy mereka gabung. Agar apa? Agar orang yang hadir ke pameran tersebut itu semakin tertarik untuk beli mobil karena lihat kiri kanan mobil bagus semua. Ya, ini jadi gesekan buat orang yang datang ke pameran tersebut sehingga closing-nya lebih besar. Silakan kerjasama dengan crossline, tapi hanya dalam pertemuan saja, membangun pertemuan. Di luar itu, jaga Bapak Ibu. Selalu menghadap ke upline Anda, selalu datangi upline Anda dalam hal ngomong bisnis. Karena hanya upline Anda yang tahu bagaimana kondisi bisnis Anda. Bapak Ibu, 773 ya, itu adalah sistem yang sederhana. Sederhana, tapi sudah terbukti membuat orang punya aset yang besar di bisnis ini. Tidak usah mencari jurus-jurus baru, ya. Tidak usah terlalu mikirkan bagaimana caranya cepat berkembang. Sudah ada yang terbukti, Anda tinggal kerjakan. Ya, apalagi sampai kita memikirkan cara yang melanggar aturan. Ya, seperti tadi Pak Asep katakan, undercutting, ya, dan repackaging, ya. Menurut saya, Bapak Ibu, ya, itu bukan sesuatu yang itu harus tidak kita lakukan. Kenapa? Karena sudah sangat bertentangan menurut saya dengan slogan Tianxi ya, menyehatkan manusia, mensejahterakan masyarakat. Ya, dari sini kita tahu bahwa Mr. Lee ini punya jiwa yang sangat sosial, ya, mau membantu orang, ya, mau membantu orang mengubah hidup menjadi lebih baik. Sedangkan jika kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan, ya, kita repack, kita undercutting, mungkin dengan cara seperti itu bisnis kita cepat berkembang. Dengan cara seperti itu bonus kita bisa besar. Mungkin dengan cara seperti itu kita bisa terima reward. Tapi yang mau saya katakan adalah saat Anda punya bonus besar, Anda beli rumah mewah, Anda bangun rumah miliaran, Anda dapat reward. Apakah Anda sadar di balik reward Anda dan rumah mewah tersebut mungkin ada keringat dan ada air mata orang-orang yang kalah bersaing dengan kita, padahal mereka ikuti aturan. Mereka kalah dengan kita karena kita nggak ikuti aturan. Itu menurut saya suatu kemenangan yang layak untuk dibanggakan. Ya, mungkin saat kita punya uang banyak karena melakukan hal-hal undercutting tadi, kita bisa membahagiakan orang tua kita. Ingat Bapak Ibu, di balik senyuman orang tua kita yang bahagia tersebut, ada tangisan mungkin orang tua di luaran sana yang sedih melihat anaknya kalah bersaing hanya karena anaknya tidak melanggar aturan. Itu bukan kemenangan yang layak dibanggakan menurut saya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu di China, saat saya terima reward, kita adakan konferensi di China. Saya ingat saat itu tahun yang cukup berat buat Tianxi,
banyak MLM yang baru bangun dan menyerang Tianxi ya. Bahkan ada beberapa distributor pindah ke MLM tersebut ya dan menjelek-jelekan Tianxi. Ya, saya berpikir bahwa itu adalah tahun yang berat buat Mr. Lee. Yang membuat saya kaget ya saat konvensi tersebut, Mr. Lee ngomong seperti ini. Bapak Ibu semuanya, bagaimana dengan keluarga kita yang sudah tidak ada di Tianxi lagi? Apa kabar mereka? Dia mengatakan adalah orang-orang yang pindah MLM tersebut. Bagaimana kehidupan anak dan istrinya? Saya ingat sekali kalimat ini. Ya, apakah mereka hidupnya bisa baik di luaran sana? Bawa mereka kembali. Bawa mereka kembali karena mereka adalah keluarga kita. Di situ saya kaget, Bapak Ibu. Ya, di dunia bisnis, saat ada orang yang menjatuhkan usaha kita, kita pasti berusaha untuk menjatuhkan balik. Tapi Mr. Lee punya hati yang sangat mulia. Saat orang menjatuhkan dia justru berpikir bagaimana masa depan orang yang menjatuhkan dia. Dari situ saya berpikir, saya sudah di bisnis yang tepat. Saya sudah mengikuti jejak orang yang sangat luar biasa. Orang yang punya hati yang dermawan, orang yang punya visi yang luar biasa, dan orang yang sangat mulia memikirkan masa depan orang pada di luaran sana. Walaupun orang pada menjatuhkan dia tidak peduli. Fokus dia adalah membangun Tianxi untuk membantu orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Saat kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, Bapak Ibu, menurut saya kita mengkhianati visi dan misi pemilik perusahaan Tianxi. Ya, dia itu sangat mulia sekali. Jadi, ayo hentikan Bapak Ibu, kita ikuti aturan, ya, bertarunglah secara adil, ya, dan percaya dengan saya, panggung kemenangan saat Anda melakukan hal-hal yang benar, itu adalah panggung kemenangan sejati. Ya, disitulah berdiri seorang pemenang yang betul-betul layak untuk dihargai. Ya, tidak ada gunanya kita menang, tapi kita tidak melakukan hal yang benar. Ya, ayo Bapak Ibu, jangan kita khianati Mr. Lee. Dia sudah sangat punya visi yang luar biasa. Ya, mari kita bantu beliau dengan cara yang benar. Karena saat kita melanggar aturan, terjadi apa-apa dengan Tianxi, artinya Anda menjatuhkan orang yang berhati mulia tersebut. Berapa besar dosa saya tidak kebayang. Saya tidak kebayang sekali. Ya, dia membesarkan Tianxi di dunia untuk membantu jutaan umat manusia dan kita dengan gampangnya menjatuhkan nama Tianxi hanya dengan undercutting dan seperti itu. Menurut saya pikiran terlalu sempit jika kita hanya fokus bagaimana untuk kaya, bagaimana untuk terima reward. Terlalu sempit Bapak Ibu. Ya, Tianxi ini berdiri untuk membantu orang sana. Ya, jangan hanya pikirkan diri kita sendiri. Mari kita jalankan Tianxi ini untuk berbagi dengan sesama. Ya, kita ikuti jejak upline kita ikuti jejak Mr. Lee, Bapak Ibu. Percayalah, walaupun sakit, walaupun hancur lebur, tapi percayalah, saat kita melakukan sesuatu yang benar, Tuhan pun tidak akan membiarkan kita sendiri. Percaya Bapak Ibu, jika kita menjalankan sesuatu yang benar, berkah itu pasti turun tepat pada waktunya. Anda nggak usah Bapak Ibu, ya mau sesulit apapun, mau sehancur apapun, jika kita melakukan benar, jika kita memantaskan diri, percaya kita juga pasti akan berdiri di panggung kemenangan. Bapak Ibu, ya dari semua yang saya bahas hari ini, ya saya mau nambahkan satu hal bahwa sebutir telur, ya jika pecah dari dalam, maka akan menghasilkan yang namanya kehidupan. Ya, tapi jika dipecahkan dari luar, dia tidak akan hidup, dia tidak akan menjadi apa-apa. Ya, hari ini materi sudah kita berikan, tapi kembali lagi, jika Anda mau hidupnya berubah, bukan upline Anda yang menentukan perubahan itu. Ya, bukan masalah bagaimana teknis yang bagus, bagaimana cara closing yang bagus, bukan teknis itu yang akan mengubah Anda, tapi harus mau berubah, mau komitmen, mau fokus. Anda harus punya itu semua dan itu harus berasal dari diri Anda sendiri. Ya, ini kita mau berganti tahun. Ya, kita mau berganti tahun. Bentar lagi 2022. Coba sekilas malam ini Anda lihat kembali apa yang sudah ada perubahan dalam hidup kita. Apa yang sudah ada perubahan dalam keluarga kita. Bagaimana kondisi orang tua kita. Bagaimana kondisi pasangan dan anak kita. Ya, jangan buang-buang waktu Bapak Ibu.
Ya, kita sudah di bisnis yang luar biasa, bukti sudah banyak, ya. Tidak patutnya lagi kita setengah-setengah jalankan bisnis ini. Fokus di bisnis ini Bapak Ibu. Di luar sana banyak hal yang bisa membuat kita kaya. Tapi menurut saya, bisnis ini bukan hanya membuat kita kaya, tapi bisa membuat kita itu membantu banyak orang lagi untuk bisa berubah hidupnya lebih baik. Bisnis ini sangat mulia sekali. Ya, karena itu jangan setengah-setengah Bapak Ibu. Dan terakhir dari saya mau kasih sebuah ilustrasi, ya. Semoga ilustrasi ini bisa menambah komitmen Anda menjalankan bisnis ini. Jika hari ini saya memberikan kepada Anda sebuah berlian, ya. Saya perlihatkan kepada Anda sebuah berlian, kemudian saya kasih Anda pegang berlian tersebut. Anda pegang, dan di samping Anda mungkin ada teman Anda yang mengerti soal berlian. Dia cek berlian tersebut, dan ternyata berlian tersebut harganya itu adalah puluhan miliar. Setelah Anda pegang, Anda cek, Anda kembalikan ke saya. Dan saya katakan kepada Anda bahwa berlian ini yang harganya puluhan miliar, yang sudah Anda pegang, yang sudah Anda cek, dan benar ini adalah berlian yang mahal, berlian ini akan saya lempar ke tumpukan pasir yang ada di sudut ruangan. Ya, di sudut ruangan Anda bayangkan ada tumpukan pasir yang sangat besar. Ya, saya bilang berlian ini akan saya lempar masuk ke dalam tumpukan pasir. Kemudian saya katakan kepada Anda, siapapun Anda yang mendapatkan berlian tersebut senilai puluhan miliar akan menjadi milik Anda. Jika saya mengatakan seperti itu Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan? Saya percaya semua akan menjawab, akan lari ke tumpukan pasir tersebut dan mencari berlian tersebut. Akan berlomba mencari berlian tersebut. Anda pasti akan gila-gilaan menggali, bahkan mungkin kalau nggak ada sekop, mungkin Anda akan gali tumpukan pasir itu menggunakan tangan Anda. Mungkin walaupun tangan Anda berdarah, Anda nggak peduli. Kenapa? Karena Anda jelas melihat saya melempar berlian harga puluhan miliar ke tumpukan pasir. Dan Anda tidak mau kalah bersaing dengan orang-orang yang ikut menggali berlian tersebut. Itu yang akan Anda lakukan. Dan saat Anda menggali Bapak Ibu, jika ada teman Anda atau keluarga Anda tiba-tiba mendatangi Anda, mereka nanya, kamu ngapain sih gali-gali pasir? Lalu Anda jawab, saya mencari berlian. Apa yang kira-kira dikatakan Anda? Pasti mereka bilang, tidak mungkin ada berlian di situ. Apalagi harganya kamu bilang puluhan miliar, tidak mungkin. Sudahlah, ayo ikut kami pergi makan. Jika teman Anda mengajak Anda pergi makan, apakah Anda ikut mereka pergi makan? Dari sekian banyak orang yang saya tanya, mereka menjawab, tidak mungkin Pak, kami tinggalkan tumpukan pasir itu. Pasti kami suruh teman kami dan keluarga kami pergi, kami tetap menggali. Betul Bapak Ibu, siapapun jika ditanya akan terus menggali, karena dia pengen mendapatkan berlian yang harga puluhan miliar itu. Kemudian jika pasangan Anda tiba-tiba datang, bilang ke Anda, ayo kita malam mingguan. Kalau nggak malam mingguan, nanti kita putus loh. Kira-kira kalau itu terjadi, apa yang Anda lakukan? Mungkin Bapak Ibu, mungkin banyak orang yang akan memilih, nggak apa-apa putus deh. Yang penting saya cari terus berlian tersebut, begitu dapat saya belikan dia mobil, palingan dia mau balik lagi. Pasti banyak orang berpikir seperti itu. Bapak Ibu, kenapa Anda melakukan itu? Karena Anda sudah memegang berlian itu, Anda sudah melihat bahwa berlian itu berharga, bahwa berlian itu sangat mahal. Sayang jika Anda tidak mendapatkan berlian itu. Makanya Anda nggak peduli, apapun kata orang, apapun kata pasangan Anda, apapun kata orang tua Anda nggak peduli. Yang Anda pikirkan adalah fokus mencari sampai ketemu berlian itu. Pasti orang lakukan itu. Bapak Ibu, cerita saya ini sama seperti ilustrasi kita saat menjalankan Tianxi. Anda sudah punya upline yang punya mobil mewah. Anda sudah pegang mobil mewah itu. Anda sudah lihat rumah upline Anda. Anda sudah lihat rumah Pak Luis, begitu besarnya. Anda sudah lihat rumah leader-leader kita semuanya. Anda sudah lihat perubahan hidup mereka. Anda sudah pegang, Anda sudah ikut mereka ke rumahnya. Anda sudah lihat mereka hidupnya luar biasa, jalan-jalan ke luar negeri, bisa belikan pasangan apapun yang pasangan mau, bisa bangun rumah, bisa beli mobil buat orang tua, apapun. Kita sudah lihat, kita sudah pegang. Dan ini,
karena aset yang diberikan Tianxi. Jauh lebih berharga daripada berlian yang nilainya puluhan miliar tadi. Puluhan miliar ini lama-lama habis jika dipakai. Tapi aset ini tidak akan pernah habis. Ini akan terus meningkat Bapak Ibu dan memberikan kita kebebasan. Jika tadi Anda menjawab, Anda memilih menggali pasir demi mendapatkan berlian yang 10 miliar, Anda tinggalkan semua, ajakan orang Anda nggak ikuti demi mendapatkan itu. Kenapa itu tidak dilakukan saat kita berjuang di Tianxi? Saat kita berjuang di Tianxi, ada yang bilang, kamu bodoh, nggak mungkin kamu bisa sukses. Jangan pernah dengar Bapak Ibu. Sama seperti cerita berlian tadi. Saat orang bilang, nggak mungkin ada berlian, pasti Anda hiraukan. Kenapa? Karena Anda sudah pegang. Pasti Anda berpikir, saya sudah lihat. Sudahlah, kamu nggak lihat. Pasti Anda berpikir seperti itu. Mari Bapak Ibu, lakukan seperti itu saat kita menjalankan Tianxi. Saat ada yang bilang, sudahlah, kamu sudah 2 tahun hasilnya belum maksimal. Kamu sudah 3 tahun belum bisa beli mobil. Kamu sudah 3 tahun kamu belum bisa ke luar negeri. Jangan hiraukan. Karena mereka nggak melihat apa yang sudah kita lihat. Karena mereka nggak tahu apa yang ditawarkan bisnis ini. Jangan kita yang sudah memegang bukti, jangan kita yang sudah melihat perubahan upline, masih tergoda sama orang-orang yang bahkan tidak memegang, bahkan tidak melihat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita komitmen, ya, kita bersatu, ya, kita tinggalkan yang melanggar aturan, ya, karena berjuang di Tianxi bukan hanya membuat kita kaya, itu terlalu sempit Bapak Ibu pikiran kita, ya. Mari kita ikuti visi misi Mr. Lee, ya, untuk membantu umat manusia, bukan untuk menjatuhkan sama-sama lain, satu sama lain. Ya, mari kita komitmen, One Vision sudah jadi support system terbaik, ikuti upline Anda, ikuti sistem yang diajarkan One Vision, dan mari kita bersatu, dan saya percaya dengan kita bersatu, tidak saling menjatuhkan, 2022 adalah masa kejayaan kita. Saya percaya itu, bahkan akan melampaui kejayaan Tianxi, Indonesia, dan negara lain yang pernah terjadi jika kita bersatu. Saya Johan Hendry, sekian dari saya, sukses buat kita semuanya.